Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida min akbari sya'airil Islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulkul 'allam, rabbana alladzi yanbu'u minhu as-salam wa ilayhi ya'udu as-salam, fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi amara ummatahu bis salati was salam ala man da'a li huda lil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil Islam wa rasulis salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahu bi imanin wa islam wa ihsanin ila daris salam. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna akramakum 'indallahi atqakum. Qala Allah Ta'ala, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir yang kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini berupa Allahu akbar, walillahil hamd, adalah sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat iman dan nikmat Islam, termasuk nikmat disempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita dihantarkan oleh Allah bertemu dengan hari yang mulia ini, Idul Fitri. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan, yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan, kita haturkan kepada sosok baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat yang diakui oleh beliau, dan kita berharap semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri dikenal juga sebagai hari saling memaafkan. Dalam momentum hari raya Idul Fitri yang mulia ini, mari kita sama-sama menyucikan diri kita dari segala kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Hal ini kita lakukan agar menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan itu lebih bermakna untuk diri kita. Karena sebagai manusia biasa, tentu kita tidak lepas dari yang namanya salah, khilaf. Manusia dikatakan insan karena sering lupa, sering luput. Terkadang kita tidak sengaja melukai orang lain dengan ucapan kita. Mungkin ada perbuatan kita yang dapat menyakiti orang lain,
meskipun tidak kita sadari, meskipun tidak kita sengaja. Karena itu hadirin sekalian, meminta maaf dan memaafkan adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita lakukan di momen Idul Fitri yang berbahagia ini. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang merugi, yang bangkrut di akhirat karena kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia yang tentu tidak dimaafkan oleh orang lain. Sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Nabi bahwa nanti di akhirat kelak ada umat Nabi yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara umat Nabi termasuk orang-orang yang merugi dan bangkrut. Suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat dengan polosnya menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'." Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang punya harta kemudian tiba-tiba jatuh miskin." Kata Rasulullah, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa sakaba dama hadha." Kata Nabi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat membawa begitu banyak pahala kebaikan di hadapan Allah. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat yang mereka kerjakan selama di bulan suci Ramadan. Tapi kata Nabi, sayang, seribu sayang. Wa ya'ti qad qadhafa hadha. Dia pun datang membawa kesalahan berupa apa? Dulu sewaktu di dunia lisannya pernah menyakiti perasaan saudaranya, perbuatannya pernah melukai hati saudaranya, dia pernah memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, korupsi, mencuri, bahkan membunuh saudaranya. Apa kata Nabi? Orang yang seperti ini fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidat min khotoyahu faturihat alayhi thumma turihat finnar. Maka umat yang seperti ini, kata Nabi, walaupun membawa begitu banyak kebaikan di hadapan Allah berupa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah dan zakat, maka semua kebaikannya akan diambil oleh Allah dan akan dibagikan kepada saudara-saudaranya yang pernah ia sakiti dengan lisannya, yang pernah ia zalimi dengan perbuatannya, yang pernah ia ambil hartanya dengan secara batil. Kemudian jika semua pahala kebaikannya sudah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, dan orang-orang yang dia zalimi masih ada mengantri di hadapan Allah, maka Allah akan mengambil dosa orang-orang yang pernah ia zalimi, kemudian dilimpahkan kepadanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka atas dosa-dosa yang tidak pernah ia lakukan. Seorang ulama yang bernama Syekh Mula Ali Al-Qari menjelaskan maksud dari hadis ini. Kata beliau di dalam kitab Mirqatul Mafatih, kata beliau, wa fihi isy'arun bi annahu la 'afwa wa la syafa'ata fi huquqil ibad illa an yasha Allah yarda khasmahu bima arada. Kata beliau, dari hadis ini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu petunjuk bahwa kesalahan terkait hak manusia tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan diberikan syafaat oleh Allah, kecuali Allah menghendaki membuat orang lain yang bermasalah dengannya menjadi ridho dengan cara yang Allah kehendaki. Kesalahan seseorang kepada orang lain tidak bisa diampuni oleh Allah secara langsung, hadirin sekalian, karena hal ini terkait dengan hak manusia. Kata Imam Al-Ghazali bahwa dosa itu ada dua jenisnya. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan hukukullah, hak Allah. Mungkin ada di antara kita yang dulu punya masa lalu sering mabuk-mabukan, suka berjudi,
maka dosa yang seperti ini berkaitan dengan hak Allah, sekedar istighfar, minta ampun kepada Allah, bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang jenis kedua adalah dosa yang berkaitan dengan hukukul ibad, berkaitan dengan hak manusia. Itu akan digantung oleh Allah, tidak akan langsung diampuni oleh Allah sampai kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Hak manusia harus diselesaikan di antara sesama manusia, baik di dunia atau di akhirat. Di dunia diselesaikan dengan cara saling memaafkan, adapun di akhirat akan diselesaikan oleh Allah dengan perhitungan amal baik dan amal buruk masing-masing manusia. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari potensi perbuatan kesalahan manusia dan dampak berat dari apa yang akan kita tanggung di akhirat, jika kesalahan tersebut belum diselesaikan di dunia, maka sudah sepatutnya bagi kita hadirin sekalian untuk saling memaafkan satu sama lain. Perilaku ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW memberikan batasan waktu selama 3 hari untuk kita memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. 3 hari kata para ulama kita adalah angka yang merupakan simbol dari pengertian bahwa jangankan 1 tahun, 3 hari saja kita memendam rasa benci, amarah kepada saudara kita, itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu kemudian saling memalingkan wajah satu dengan lainnya. Sesungguhnya yang terbaik di antara mereka berdua adalah, kata Nabi, yang mau memulai menegur dengan salam. Sebagian ulama kita mengatakan bahwa batasan 3 hari ini adalah kelonggaran yang diberikan oleh Nabi untuk seorang muslim sebagai manusia biasa yang sedang dikuasai oleh rasa amarah kepada saudaranya. Imam Al-Qastallani mengutip pendapat ini di dalam kitabnya. Beliau berkata, wa yubahu fi thalathi bil mafhumi wa inna ma ufiya anhu fi dhalik li anna al-adami majbulun 'ala al-ghadab fasumiha bidzalika al-qadri liyarji'a wa yazula dzalika al-'aridu anhu. Kata beliau, diperbolehkan mendiamkan saudara kita selama 3 hari sesuai dengan pemahaman hadis ini. Kebolehan menjauhi saudara kita adalah karena manusia biasa. Kita sebagai makhluk yang punya amarah, maka hal ini ditolerir dengan batasan 3 hari agar rasa marah itu bisa dihilangkan darinya. Di sisi lain hadirin sekalian, hadis ini tidak berarti kita boleh melakukan permusuhan atau memendam rasa buruk, amarah, benci kepada saudara kita, bukan. Akan tetapi pemahaman hadis ini, kata para ulama kita, menjelaskan bahwa perilaku tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, meskipun hanya dalam waktu sebentar saja. Seharusnya sebagai seorang muslim kita tidak memiliki rasa permusuhan kepada saudara kita. Hal ini ditegaskan oleh Imam Syekh Ali Qari, melanjutkan penjelasan beliau, anna mutlaqal ghadabil muaddi ila mutlaqil hijrani yakunu haraman. Sungguh kemarahan mutlak yang mengakibatkan seseorang mendiamkan saudaranya secara mutlak hukumnya haram. Nabi SAW menjelaskan di akhir hadis bahwa jika terjadi permusuhan, jika terjadi jarak antara kedua seorang muslim, maka yang terbaik dari keduanya adalah bukan yang memberikan maaf, akan tetapi yang meminta maaf pertama kali. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, memberi maaf juga merupakan karakter akhlak yang sangat mulia di dalam Islam. Keutamaannya tidak kalah tinggi dari meminta maaf. Sifat ini menunjukkan karakter keindahan, kekuatan, ketawaduan hati seorang muslim untuk kemudian memaafkan saudaranya.
Sebab dengan memaafkan dan tidak memendam rasa, seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa sebagai buah proses dari pendewasaan hati kita dalam menghadapi segala macam kondisi buruk yang ada di hadapannya. Karakter memaafkan ini juga akan melahirkan kedermawanan, kepedulian sosial, dan hubungan yang baik antar anggota masyarakat. Imam Jalaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa setiap ajaran Islam, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, itu terdapat kemaslahatan, baik dari segi agama, keturunan, jiwa, akal maupun harta. Nabi SAW suatu ketika pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah. Walaupun hadis ini ditujukan kepada sahabat Uqbah, tapi berlaku untuk kita semuanya umatnya. Kata Nabi SAW, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali ahli dunya wa ahli al-akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu an zalamaka." Kata Nabi, "Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahukan akhlak terbaik hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat?" Jawab Uqbah, "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah." Maka jawab Nabi, "Saat kamu mau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, memberikan sesuatu kepada orang yang menjauhimu, dan memaafkan kesalahan orang yang menzolimimu." Hadis ini disampaikan oleh Nabi ketika turun ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin", yang artinya maafkanlah dan perintahkanlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dalam hadis ini disebutkan, dalam hadis yang lain disebutkan, ketiga karakter ini akan memberikan kemudahan dalam perhitungan amal hisab di akhirat dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW pernah bersabda di dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, "Salasun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannata bi rahmatihi." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasiru man qata'aka." Qala, "Fa idza fa'altu dzalik fama li ya Rasulullah?" Qala, "An tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilaka Allahul jannata bi rahmatihi." Kata Nabi, tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab dengan mudah oleh Allah di akhirat dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bahkan tanpa hisab. Para sahabat serentak kemudian menjawab, "Bagi siapa ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Engkau memberi kepada orang yang menghalangimu, engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi denganmu." Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika kami melakukan apa yang kami dapatkan?" Kata Rasulullah SAW, "Engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya dengan rahmat Allah." Jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah, sikap memberi maaf bukan berarti seseorang menjadi kalah. Sikap memberi maaf juga bukan berarti seseorang menjadi hina dan rendah karena harga dirinya seolah-olah diinjak-injak tanpa adanya perlawanan. Hal ini yang masih menjadi permasalahan di sebagian kita, menganggap bahwa harga dirinya harus dijaga dengan cara tidak memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW justru mengatakan sebaliknya, "Mana qasad sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Kata Nabi, tidaklah sedekah itu mengurangi harta kita dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maaf kepada orang lain kecuali Allah menambah kemuliaannya. Tidaklah seseorang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya.
Keutamaan orang yang memberi maaf kepada orang lain adalah dicintai, disukai, dan dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya. Karena dengan karakter tersebut, dia akan disegani oleh orang lain. Di dalam hati orang lain, dia mendapatkan tempat yang sangat mulia. Sebagaimana kata Imam Tibbi, beliau berkata, fa innahu idza urifa bil afwi sada wa 'azuma fil qulubi wa zada 'izzuhu. Justru hadirin sekalian, di dalam Islam, memaafkan itu tidak menjadikan harga diri kita jatuh. Justru sebaliknya, kata Imam Tibbi, jika seseorang dikenal dengan karakter pemaaf, maka dia akan menjadi mulia di dalam hati orang lain, serta kehormatannya akan bertambah. Karena itu hadirin sekalian, salah besar jika memberi maaf itu berarti kalah, jika memberi maaf itu berarti menjadi hina. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi maaf memang perilaku yang sangat mulia. Akan tetapi ada hal yang jauh lebih mulia lagi untuk bisa dilakukan ketika ada orang yang berbuat salah. Apa itu? Yaitu membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Memberi maaf adalah satu kemuliaan, tetapi membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan itu mencerminkan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan akhlaknya para nabi dan rasul, yaitu membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an, di antara akhlak para nabi dan rasul adalah idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Di antara akhlaknya para nabi dan rasul adalah balaslah keburukan manusia dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Karakter ini dahulu hidup di zaman Nabi dan para sahabat, sampai para ulama kita berhasil mewariskan dan mengamalkan karakter ini. Dahulu hadirin sekalian, dikisahkan ada seorang lelaki tua yang sedang duduk di tepi danau. Tiba-tiba ia melihat kalajengking terjatuh di danau. Ia mengambil sebatang kayu untuk menolong kalajengking tersebut. Setelah berhasil meraih kalajengking dengan sebatang kayu, ternyata kalajengking tersebut justru menyengatnya, dan ia melepaskan kayu tersebut karena merasakan kesakitan. Hal itu tidak membuat orang tua tadi menyerah untuk menolong kalajengking tersebut, hingga ia lakukan sampai 3 kali. Ketika ia mencoba menolong ketiga kalinya, tiba-tiba muncul seorang anak muda dari kejauhan yang sedari awal memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua tadi. Kemudian anak muda bertanya, "Wahai orang tua, kenapa Anda tidak jerah setelah Anda disengat oleh kalajengking pertama dan kedua kalinya? Dan Anda masih mau menolong untuk ketiga kalinya?" Orang tua tersebut pun kemudian menjawab. Ini hadirin sekalian bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, bisa menjadi spirit bagi kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh orang tua ini. Kata beliau, "Ya bunayya, min tab'il aqrab an yalsa'a, wa min tab'i an uhibba wa a'tafa. Falimadha turiduni an asmaha li tab'ihi an yataghallab ala tab'i? Amilin nasa bi tab'ika la bi atba'ihim. Mahma kanat ta'amulatuhum wa tasarrufatuhum jarihatan wa mu'limatan wa la ta'bah litilka tasarrufati sayyi'ah an taj'ala tatruka sifatikan nabilah." Yang artinya, kata orang tua tadi, "Wahai anak muda, karakter kalajengking itu pada dasarnya memang menyengat kepada siapapun. Dia akan menyerang kepada siapapun. Sedangkan karakterku sebagai manusia hamba Allah adalah pecinta dan penyayang. Kenapa Anda meminta saya untuk merubah karakter saya menjadi karakter kalajengking? Berinteraksilah dengan orang lain dengan karakter Anda sendiri, bukan dengan karakter mereka. Meskipun cara mereka memperlakukanmu tidak baik, bahkan menyakitimu, jangan terpengaruh dengan perilaku orang lain. Dan hati-hati, jangan sampai hal itu membuat Anda kehilangan jati diri Anda sebagai seorang manusia yang mulia, yang
memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah. Kisah ini hadirin sekalian memberikan begitu banyak pelajaran bagi kita, terutama bagi orang-orang yang sudah terlanjur disakiti oleh orang lain, bahwa perilaku orang lain tersebut tidak boleh menjadi cerminan diri kita. Bercerminlah dengan diri sendiri sehingga tidak dipengaruhi dengan kondisi lingkungan apapun. Tetaplah menjadi cahaya di dalam kegelapan. Tetaplah menjadi orang yang pemaaf dan baik hati meskipun di tengah lingkungan yang buruk, karena bisa jadi hal ini akan mengubah lingkungan di sekitar kita. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang indah dan mulia ini, di antara perilaku terbaik yang perlu disebarluaskan adalah saling memaafkan. Sebagai pertanda kesucian hati setelah ditempa oleh puasa, tarawih, dan amal kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan berlalu pula kebaikan-kebaikan kita. Ramadan boleh pergi, Ramadan boleh berlalu, tetapi kebaikan yang telah kita biasakan selama bulan suci Ramadan akan tetap hadir bersama kita di dalam diri ini. Mari kita jadikan momentum yang mulia ini sebagai langkah awal kita untuk menguatkan tali silaturahmi kita. Disebutkan di dalam riwayat hadirin sekalian, ada satu amalan yang membuat para malaikat, para nabi dan rasul itu cemburu. Apa amalan tersebut? Adalah silaturahmi dan saling memaafkan. Mari kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum untuk membuat para malaikat cemburu. Setelah ini kita bersalam-salaman, saling memberikan maaf, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai meminta maaf. Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, di antara keutamaan bersilaturahmi, di antara keutamaan saling berkunjung, kata Nabi, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Kata Nabi SAW, tidaklah kedua muslim bertemu dan saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya sebelum keduanya berpisah. Berjabat tangan dengan untayan kata selamat, doa, dan saling memaafkan adalah aktivitas yang sederhana yang jika dilakukan dengan maksimal dan kolektif akan menumbuhkan kesolehan spiritual personal dan sosial. Semoga setelah khutbah ini hubungan kita, silaturahmi kita semakin erat, dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, karena sebagaimana kata Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta," engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mari kita saling mencintai karena Allah. Semoga dengan cinta atau mencintai karena Allah membangun hubungan silaturahmi, kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تكسيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آخر الكلام والله الموفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان